Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pristia Pramevia. Dan saya Kamila Rihadatul Aisyah. Kami akan mempresentasikan tugas UAS Penyelesaian audit atas subsequent event. Latar belakang, PT Makmur Sejahtera sedang diaudit laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Proses audit masih berlangsung sampai tanggal 20 Februari 2025, tanggal rencana otorisasi laporan keuangan oleh manajemen. Selama periode tersebut terjadi beberapa peristiwa yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Di sini ada 3 peristiwa. Yang pertama, pada 10 Januari 2025, salah satu pelanggan utama dinyatakan pailit. Piutang usaha kepada pelanggan tersebut sebesar 500 juta yang telah diakui dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024. Yang kedua, pada 15 Januari 2025 terjadi kebakaran di salah satu gudang perusahaan. Persediaan di gudang tersebut senilai 800 juta rusak total. Persediaan tersebut tercatat di neraca per 31 Desember 2024. Yang ketiga, pada 5 Februari 2025, perusahaan menandatangani kontrak besar penjualan ekspor ke negara baru senilai 2 miliar. Penjualan ini akan dimulai bulan Maret 2025. Kami akan mengklasifikasikan dari masing-masing peristiwa. Apakah peristiwa tersebut termasuk adjusting event atau non-adjusting event? Peristiwa pertama merupakan kasus adjusting event karena kebangkrutan pelanggan memberikan bukti bahwa piutang tersebut telah mengalami penurunan nilai pada akhir 2024. Maka kejadian ini merupakan adjusting event. Untuk peristiwa kedua merupakan kasus non-adjusting event karena kebakaran terjadi setelah tanggal neraca, yaitu tanggal 15 Januari 2025, dan kondisi yang menyebabkan kerugian persediaan belum ada pada tanggal 31 Desember. Peristiwa ini menunjukkan kondisi baru yang mulai muncul setelah tanggal neraca. Maka kasus ini merupakan non-adjusting event. Peristiwa yang ketiga merupakan kasus non-adjusting event karena kontrak penjualan baru ditandatangani setelah tanggal neraca, yaitu tanggal 5 Februari 2025, dan penjualan baru akan dimulai pada Maret 2025. Peristiwa ini menunjukkan kondisi baru yang belum ada pada tanggal 31 Desember. Maka kejadian ini merupakan non-adjusting event. Prosedur audit yang seharusnya dilakukan auditor pada peristiwa 1, yaitu pelanggan pailit, yang sebaiknya dilakukan adalah periksa dokumen pailit, analisis dampak keuangan, review komunikasi internal, konfirmasi dengan manajemen, serta pemeriksaan jurnal penyesuaian. Lalu pada peristiwa 2, yaitu kebakaran gudang, yang sebaiknya dilakukan auditor adalah verifikasi kejadian, penilaian kerugian, cek klaim asuransi, diskusikan dampak materialitas, verifikasi pengungkapan. Dan pada peristiwa ketiga, yaitu kontrak penjualan ekspor, yang sebaiknya dilakukan oleh auditor adalah review kontrak, diskusi dengan manajemen, serta evaluasi dampak potensial. Berikut peristiwa yang memerlukan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Peristiwa 1. Pada tanggal 10 Januari 2025, salah satu pelanggan utama perusahaan dinyatakan pailit. Piutang usaha kepada pelanggan tersebut sebesar 500 juta rupiah. Telah ada sebelum tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan informasi yang tersedia, setelah tanggal pelaporan, manajemen menilai bahwa hanya sebesar 150 juta rupiah yang kemungkinan besar dapat dipulihkan. Oleh karena itu, perusahaan telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar 350 juta rupiah dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024. Proses hukum atas kepailitan masih berlangsung dan manajemen akan terus memantau perkembangan untuk menyesuaikan estimasi pemulihan di masa depan. Peristiwa 2, pada tanggal 15 Januari 2025 terjadi kebakaran di salah satu gudang perseroan yang mengakibatkan kerusakan total persediaan senilai 800 juta rupiah. Peristiwa ini merupakan peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian pada laporan keuangan tahun 2024.
karena kondisi yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada tanggal 31 Desember 2024. Peristiwa 3, pada tanggal 5 Februari 2025, perseroan menandatangani kontrak penjualan ekspor yang signifikan dengan pelanggan di negara baru senilai 2 miliar rupiah. Penjualan ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan Maret 2025. Kontrak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pendapatan perseroan di periode mendatang dan menandai ekspansi strategis perseroan ke pasar internasional baru. Langkah penyelesaian audit yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi peristiwa. Yang kedua, memahami sistem pelaporan manajemen. Yang ketiga, melakukan prosedur audit khusus. Yang keempat, menilai dampak peristiwa. Yang kelima, dokumentasi. Yang terakhir, representasi tertulis dan penyelesaian laporan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.